Ya, sebelumnya aku buka dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari grup E akan memaparkan hasil dari diskusi kami, yaitu kasus 2 tentang kinerja sistem saraf dan hormonal dalam reproduksi. Yang bertugas dipersilakan. Baik, kita masuk ke latar belakang dari studi kasus 2 ini. Sistem saraf pada unggas seringkali disebut sebagai jaringan tubuh utama karena sistem ini itu menguasai kegiatan seluruh tubuh. Rangsangan dari luar akan diterima organ sensoris, diteruskan ke pusat sistem saraf, dan selanjutnya akan mengatur gerakan atau aktivitas dari bagian-bagian tertentu serta mengatur sistem hormon. Cahaya merangsang pola sekresi beberapa hormon yang mengontrol pertumbuhan, pendewasaan, reproduksi, dan tingkah laku. Cahaya mengatur ritme harian dan beberapa fungsi penting di dalam tubuh seperti suhu tubuh dan beragam tahapan metabolisme yang terkait dengan pemberian pakan dan pencernaan. Selanjutnya itu apa saja sistem fisiologi yang bekerja pada pertumbuhan dan perkembangan organ reproduksi ayam. Nah, sistem hormonal pada ayam itu terjadi melalui mekanisme sistem endokrin. Mekanisme ini melibatkan 3 kelenjar endokrin sebagai poros utama reproduksi, yaitu ada kelenjar hipotalamus, hipofisa anterior, dan gonad atau ovarium. Menurut Savitri dan Plumerestuti tahun 2023, mekanisme pengendalian endokrin sebagai dasar tingkah laku birahi, ovigenesis, folikulogenesis, dan ovulasi. Pertumbuhan dan perkembangan organ reproduksi pada unggas diatur oleh hormon reproduksi dan atas dasar tersebut, stimulasi pertumbuhan organ reproduksi dilakukan menggunakan hormon. Misalnya, hormon gonadotropin releasing hormon atau GnRH yang dihasilkan oleh hipotalamus untuk merangsang kelenjar pituitari. Kelenjar pituitari berperan penting dalam perkembangan dan fungsi organ reproduksi ayam melalui hormon-hormon gonadotropin, yaitu FSH dan LH. Menurut Nurholis 2024, hormon-hormon tersebut berinteraksi dengan hipotalamus dan organ target seperti ovarium dan testis untuk mengatur produksi telur dan spermatozoa. Percahayaan kandang memiliki peran yang sangat penting dalam mempengaruhi produktivitas ayam dan berat badan. Menurut Putra, percahayaan juga mempengaruhi siklus biologis internal ayam dan meningkatkan hormon. Pencahayaan merupakan aspek sangat penting pada manajemen budidaya ternak unggas. Dan menurut Nagari dan Sunarno, cahaya dengan intensitas rendah dapat meningkatkan perilaku stres atau abnormal pada ayam. Pencahayaan pada ayam yang diberi tambahan cahaya yang lebih lama, berat badannya akan lebih tinggi dibandingkan dengan ayam yang diberi tambahan cahaya lebih singkat. Pencahayaan lebih lama akan meningkatkan nafsu makan ayam dan minum, dapat juga mengurangi stres pada ayam. Kenapa peternakan A Kenapa ayam peternakan B pada umur 18 minggu bertelur, sedangkan peternakan A belum bertelur? Hal tersebut terjadi karena adanya perbedaan pada sistem pencahayaan pada masing-masing kandang, di mana pada kandang A pencahayaannya selama 8 jam, sedangkan pada kandang B
pencahayaannya hingga 12 jam. Hal tersebut menunjukkan bahwa pencahayaan mempengaruhi produktivitas ayam petelur dalam memproduksi telurnya. Menurut Kustiawan et al. 2019, ayam petelur fase produksi sebaiknya diberi pencahayaan yang baik dengan intensitas cahaya 10-20 lux. Cahaya merupakan salah satu faktor lingkungan yang esensinya bagi kehidupan unggas. Baik, selanjutnya ada bagaimana interaksi antar sistem saraf hormonal pada ayam dan pengaruh interaksi antar sistem saraf hormonal terhadap dewasa kelamin atau umur bertelur pada ayam. Jadi sistem saraf itu berperan dalam memberikan sinyal dan mengatur respon tubuh. Sedangkan untuk sistem hormonal dia bekerja melalui zat kimia yang dilepaskan ke dalam darah. Di dalam hipotalamus memiliki peran sentral dalam menghubungkan sistem syaraf dan endokrin, menghasilkan releasing hormone atau hormon pelepas dan inhibiting hormone atau hormon penghambat yang dapat mengontrol sekresi hormon oleh kelenjar pituitari. Sedangkan pituitari itu menghasilkan hormon yang dapat mempengaruhi kelenjar endokrin, yaitu GnRH atau gonadotropin releasing hormone. Ada TRH atau tyrotropin releasing hormone dan ada CRH atau corticotropin releasing hormone. Nah, hormon-hormon seperti FSH, LH, estrogen, dan progesteron dipengaruhi oleh sinyal saraf dari otak yang kemudian mengatur perkembangan ovarium, oviduct, dan perilaku reproduksi ayam. Baik, berikut referensi yang kami gunakan dalam pembahasan isi dari PPT kami. Selanjutnya, apakah ada pertanyaan dari kelompok lain? Kami persilahkan sebanyak 2 pertanyaan. Ya, Mas Arif, silakan. Izin bertanya, perkenalkan nama aku Sarif Roman dari grup D NIM 130. Apa yang terjadi apabila sistem saraf hormonal mengalami kerusakan dan apa berpengaruh terhadap dewasa kelamin dan umur bertelur pada ayam? Terima kasih. Bisa diulang lagi, Mas, pertanyaannya? Apa yang terjadi apabila sistem saraf hormonal mengalami kerusakan dan apa berpengaruh terhadap dewasa kelamin dan umur bertelur pada ayam? Oke, terima kasih. Sama-sama. Selanjutnya, yang lagi. Ya, silakan Mas Dika. Oke, perkenalkan nama saya Dika Ciavinista dengan 104. Tadi dijelaskan bahwa intensitas cahaya yang baik itu 10-20 lux. Mungkin apa yang terjadi jika intensitas cahayanya itu lebih dari 20 atau terlalu terang? Terima kasih Mas Dika atas pertanyaannya. Buat menjawab pertanyaan teman kami membutuhkan waktu. Terima kasih. Mohon maaf Mas Dika, coba diulangi lagi nggak Mas pertanyaannya? Nah, mungkin kan tadi dijelaskan bahwa intensitas cahaya yang normal itu 10-20 lux. Nah, mungkin bisa dijelaskan apa yang terjadi jika intensitasnya itu lebih dari 20. Oke, terima kasih Mas Dika. Terjadi jika cahaya lebih dari 20 watt.
Wih. Ih, apa yang terjadi jika cahaya pada benda yang baru ya. Sih, mana sih? Baik, izin menjawab pertanyaan dari Mas Dika yang yang tadi ya tentang intensitas cahaya. Nah, dari pertanyaannya itu bahwa intensitas cahaya yang baik 10-20 atau terjadi jika cahaya terlalu terang. Oke, nah di sini dijelaskan bahwa peningkatan risiko dari intensitas cahaya yang lebih terang itu ada meningkatkan risiko kebakaran karena lampu dengan watt yang lebih tinggi itu dapat menghasilkan lebih banyak panas. Nah, dan jika terlalu panas, maka ini dapat menyebabkan kebakaran, terutama karena bahan dari sekitarnya itu adalah bahan yang mudah terbakar. Kemudian, yang kedua itu ada terkait tentang stres dan perilaku pada agresif pada ayam. Intensitas cahaya yang terlalu tinggi itu dapat menyebabkan stres pada ayam, dan kemudian ada gangguan siklus alami seperti ayam membutuhkan periode yang gelap untuk beristirahat dan untuk mengatur salah satu berbagai macam hormon dari mereka. Nah, di sini ada beberapa hormon cahaya yang dapat dipengaruhi oleh cahaya yang terlalu terang dan berkepanjangan dapat mengganggu siklus tidur dan bangun alami mereka. Kemudian ada pemborosan energi. Lampu dengan watt yang lebih tinggi akan mengonsumsi lebih banyak energi tentunya, yang berarti biaya operasional yang lebih tinggi tanpa manfaat yang signifikan bagi ayam itu sendiri. Ya, mungkin seperti itu. Gimana Mas Dika buat jawabannya, apakah cukup? Cukup, Mas. Ya, terima kasih. Selanjutnya masuk ke pertanyaan Mas Arif, yaitu apa yang terjadi apabila sistem saraf hormonal mengalami kerusakan dan apa pengaruh terhadap dewasa kelamin dan umur betul pada ayam? Benar ya, Mas? Baik, buat jawabannya itu kerusakan sistem saraf hormonal pada ayam akan berdampak pada fungsi organ tubuh, yaitu dewasa kelamin dan umur bertelur pada ayam. Yang berpengaruh terhadap dewasa kelamin karena ayam betina jika ada kerusakan sistem saraf pada bagian hormonalnya bisa saja tidak dapat bertelur. Gimana Mas Arif atas jawabannya, apakah dapat dicukupkan? Cukup. Terima kasih Mas Toto. Ya, sama-sama. Baik, apakah masih ada teman-teman yang bertanya atau sudah dapat dicukupkan? Kalau sudah dapat dicukupkan, beri reaksi jempol. Oke, baik. Saya akhiri. Sekian hasil dari pemaparan kelompok E. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.